Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 155. Cahaya yang padam. Renault memuntahkan darah. Tuan Kangwu, dia menatap Kangwu dengan mata penuh ketidakpercayaan. Segala sesuatu yang baru saja terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Tubuhnya melemah, lututnya jatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari mulutnya, membasahi tanah di bawahnya. Kenapa? Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Sebagai anggota penjaga, dia telah menerima kepercayaan dari Gaia. Kangwu mungkin bukan penjaga yang dipilih oleh dewa, tapi Reynald yakin dia adalah seorang pahlawan, seseorang yang mendapat begitu banyak dukungan dan harapan. Namun, kepercayaan itu ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Dia bahkan tak sempat membela diri. Dalam sekejap, tombak berwarna merah gelap menembus perutnya. Luka itu begitu fatal, seharusnya dia sudah mati saat itu juga. Hampir seperti keajaiban bahwa kesadarannya masih bertahan. Mulutnya terbuka, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangan matanya mulai kabur. Tidak, dia tidak bisa mati di sini. Dia harus tetap sadar. Tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar. Kangwu, bisakah aku keluar sekarang? Reynald menoleh ke arah suara itu, dan matanya membelalak. Apa? Di hadapannya, berdiri gadis yang telah ia pertaruhkan nyawanya untuk selamatkan. Seorang gadis lemah dan cantik, secantik boneka. Gadis yang sebelumnya mengucapkan terima kasih dengan air mata berlinang, kini menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Tidak, bukan tanpa emosi. Ada sesuatu dalam tatapannya. Perasaan yang tidak menyenangkan. Shihun akan segera datang bersama Gaia. Pergilah sebelum itu terjadi. Balzac, kau juga. Dimengerti, Tuan. Baik, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Echidna dan Balzac mengangguk. Kangwu lalu mengarahkan pandangannya ke Balzac. Kau terluka? Hahaha, cukup parah, tapi aku masih bisa bergerak. Balzac tertawa, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja, tapi tubuhnya berkata sebaliknya. Tulang-tulangnya retak di berbagai tempat, jubahnya kompang-camping. Beberapa tulang rusuk patah, tengkoraknya bahkan sudah retak. Jika dia bukan Lich, dia pasti sudah mati. Bahkan untuk ukuran Lich, luka yang ia alami sudah terlalu parah. Tubuhnya gemetar, nyaris tak bisa berdiri dengan stabil. Kangwu menghela napas dan mendecakkan lidahnya. Jangan pura-pura kuat, istirahatlah. Echidna bawa Balzac. Tuan, Balzac sedikit gemetar, seolah kata-kata itu mengguncangnya. Echidna mengangguk, lalu berlari ke arah Kangwu. Dia menempel padanya, meremas lengan bajunya dengan ekspresi jijik. Orang itu menyentuhku. Rasanya menjijikkan. Tatapannya tajam tertuju pada Reynald. Reynald tidak bisa memahami situasi ini. Apa yang terjadi? Ini mimpi buruk? Tidak mungkin. Aku pasti sedang berhalusinasi. Semuanya terasa terlalu absurd untuk dipercaya. Lebih dari rasa sakit akibat tombak yang menusuknya, pemandangan di depannya jauh lebih mengejutkan. Itu berbahaya. Kau ditipu oleh iblis jahat. Dia menolak untuk menerima kenyataan. Tangannya terulur ke arah gadis itu sebagai upaya terakhir untuk menggapai harapan. Namun, Echidna hanya mendengus dan menepis tangannya dengan satu tendangan. Jangan meremehkan Kangwu. Dia jauh lebih baik darimu. Agak memalukan mendengar itu. Kangwu menyeringai. Ya, aku orang baik. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata Echidna. Apakah ada orang lain yang rela melindungi dunia tanpa mengharapkan imbalan apapun? Tidak ada yang bisa menyebutnya jahat. Dia berusaha melindungi bumi dari Demon of Prophecy, Satan. Apa? Reynald bergumam kebingungan. Lalu tiba-tiba matanya membelalak. Sepertinya akhirnya dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jangan bilang, kalian semua ada di pihak yang sama. Butuh waktu lama bagimu untuk menyadarinya? Ya? Kangwu tertawa kecil. Seharusnya Reynald sudah menyadarinya sejak dia dikhianati.
Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis lemah bisa menipunya. Dogma underdog, stereotip yang membuat orang percaya bahwa yang lemah pasti selalu baik, sementara yang kuat mungkin jahat. Reynald terjebak dalam pola pikir itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang terlihat rapuh, seperti gadis kecil yang tak berdaya, justru bisa mengkhianatinya. Itu bukti betapa kuno cara berpikirnya. Jangan bilang, kau, tubuhnya gemetar. Kesadarannya yang sempat kabur kini kembali jernih, seolah-olah tersambar petir. Satu-satunya makhluk yang mampu mengendalikan Balzac dan memaksanya menggunakan trik kotor seperti itu, hanya ada satu sosok yang dia kenal bisa melakukan hal semacam ini. Satan. Hah? Kang Wu mengerutkan kening, tampak terganggu. Apa omong kosong yang kau ucapkan? Aku, Satan? Dia hampir tertawa mendengarnya. Reynald benar-benar membandingkannya dengan Demon of Prophecy, makhluk jahat yang ingin menghancurkan bumi. Tidak ada penghinaan yang lebih menyebalkan daripada ini. Beraninya kau menyamakanku dengan Satan? Ujar Kang Wu. Suaranya dipenuhi kemarahan. Dia bisa menoleransi banyak hal, tapi dipanggil Satan, itu melewati batas. Jangan pura-pura tak bersalah. Dasar iblis jahat. Kang Wu mendengus. Kau masih punya tenaga untuk bicara, meski perutmu berlubang ya. Tangannya mencengkeram gungir lebih erat, lalu memelintirkannya dengan kasar. Oh, batuk. Tombak itu makin dalam menembus tubuhnya. Darah mengalir deras. Bahkan dengan kekuatan Tyrion, luka sebesar ini mustahil untuk sembuh. Tuan Tyrion. Reynald mengulurkan tangannya, mencoba berdoa sekali lagi. Tapi keajaiban tak akan terjadi dua kali. Tyrion tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Batuk. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya. Namun, jawaban yang dinantikannya tak pernah datang. Sepertinya mukjizat hanya diberikan sekali. Kang Wu menepuk pundaknya seperti seseorang yang sedang memberi pelajaran. Kau hanya panik karena selama ini hidupmu terlalu nyaman. Jika dewa tidak memilihnya, dia tidak akan pernah sampai di dunia ini. Kang Wu berjongkok di hadapannya. Tangannya terulur, meraih topeng yang menutupi wajah Reynald, lalu melepasnya. Kau. Mata Reynald membelalak. Wajah itu, wajah yang tak mungkin ia lupakan. Air mata jatuh dari pipinya. Semuanya jelas sekarang. Sejak awal dia datang ke dunia ini, dia hanya menari di telapak tangan pria itu. Putus asa. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Kang Wu hanya menghela napas dan mendecakkan lidahnya. Ya, sejujurnya, maafkan aku. Seandainya Reynald tidak tahu terlalu banyak, dia tidak perlu mati. Bodoh, kuno, tapi sebenarnya pria yang baik. Seseorang yang rela menghunus pedangnya demi melindungi yang lemah. Sayang sekali. Tapi tetap saja, aku tak punya pilihan lain. Dia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena dia membenci Reynald, tidak sama sekali. Namun, keadaan memaksanya untuk mengambil keputusan ini. Tentu saja, mungkin ada cara lain. Mungkin aku bisa menjelaskan semuanya padamu, dan kau akan mengerti. Bukannya dia tak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu, tapi risikonya terlalu besar. Jika kepercayaan yang telah ia bangun runtuh, semuanya akan sia-sia. Kau, iblis. Reynald menatapnya tajam. Kemarahan, kebencian, dan rasa dikhianati bercampur dalam sorot matanya. Wajar saja, dalam situasi ini, tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Kang Wu hanya tersenyum getir. Dengan tenang, ia meletakkan tangannya di dada Reynald. Energi gelap berkumpul di telapak tangannya. Maafkan aku, Reynald. Track. Gelombang energi yang meledak dari tangannya, menghancurkan tulang rusuk Reynald dan menembus jantungnya dalam sekejap. Reynald mengembuskan napas terakhirnya. Hening. Kang Wu menatap tubuh tak bernyawa itu, lalu menghela napas. Aku akan mengingatmu. Sejenak, keheningan berat menyelimuti tempat itu. Namun, segalanya belum berakhir. Hyeongnim. Terdengar suara seseorang berlari ke arahnya. Kim Shihun muncul dengan napas terengah-engah, membawa gaya dalam pelukannya.
Di belakangnya, Grace dan beberapa penjaga lain yang belum pernah Kangwoo lihat sebelumnya menyusul. Mata Shihun membelalak saat melihat sosok Reynald yang tergeletak di tanah. Kangwoo berlutut di depan mayat itu. Dia menundukkan kepalanya. "Maafkan aku," katanya pelan. Suaranya berat dan penuh penyesalan. Tinju Kangwoo mengepal, lalu menghantam tanah dengan keras. Track! Batu di bawahnya retak, meninggalkan bekas pukulan yang dalam. "Hyungnim, aku terlambat." Nada suaranya penuh keputusasaan. Siapapun yang mendengarnya bisa merasakan betapa Kangwoo menyesalinya. "Apa yang terjadi, Tuan Kangwoo?" Suara Gaya terdengar gemetar. Tapi Kangwoo hanya diam, menundukkan kepala. Seolah-olah kata-kata tak lagi berarti. "Ah!" Gaya tersentak pelan. Dia tidak perlu mendengar jawabannya. Dari suasana yang menyelimuti tempat itu, dia sudah tahu Reynald sudah tiada. Tubuhnya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sempat merasakan harapan. Saat bertemu dengan pahlawan yang dipilih oleh dewa selain Gaya, dia berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, Reynald adalah jawaban atas semua masalah mereka. Seseorang yang akan membawa perubahan. Namun, harapan itu hancur bahkan sebelum sempat bertahan sehari. Karena iblis jahat. "Maafkan aku jika saja aku tidak menyarankan sparring." "Tidak, ini bukan salahmu, Tuan Kangwoo." Gaya menggelengkan kepalanya. Dia tahu ini bukan salahnya. Bukan Kangwoo yang menipu Reynald. Jadi, tidak ada alasan untuk menyalahkannya. "Ya," seru Kangwoo dalam hati. Dia menyadari bahwa Gaya sama sekali tidak mencurigainya. Sempurna. Rasanya dia ingin menari di tempat. Semua kekhawatiran yang sempat muncul setelah kedatangan Reynald kini lenyap begitu saja. Tentu, untuk sesaat dia merasa sedikit bersalah karena membunuhnya. Tapi apa boleh buat? Dalam situasi ini, itu adalah satu-satunya pilihan. "Bagus. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan semuanya dengan rapi." Sentuhan terakhir adalah bagian terpenting dari segalanya. "Kita kehilangan seorang pahlawan lagi," kata Gaya lirih. "Ya." Kangwoo menatap ke atas. Langit, yang tadinya bersinar dengan cahaya keemasan, mulai meredup. Cahaya itu sekarat. Satu tetes air mata jatuh di pipinya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.